Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, rahimakumullah semuanya, jamaah dimanapun saja antum semua berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, memberikan kita taufiknya untuk selalu tegar istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, di atas sunnah Nabi SAW, terutama di saat sekarang kita berada ini. Dan tentunya kita terus berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat bala wabak yang kita hadapi, yang kita saksikan sekarang ini di dunia Islam atau negeri-negeri Islam secara khusus, dan juga di dunia secara umum. Dan tentunya kita juga bermohon kepada Allah agar Ramadan kita kali ini, semoga Allah memberikan Ramadan yang normal sebagaimana halnya Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Ayyuhal ikhwatul akhawat, rahimakumullah. Kita sekarang tentu akan melanjutkan kajian. Dalam hal ini kita akan melanjutkan kajian Al-Kabair, yaitu tulisan atau karya daripada Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Dan tentunya itulah maklum pada atau antum semua sudah maklumi bersama kitab ini, dan kita telah banyak membacanya, yakni sampai sekarang pada dosa besar yang ke-43. Dosa besar yang ke-43. Tentunya ayyuhal ikhwah itul akhawat, jamaah semuanya dimanapun saja antum berada semua di tempat masing-masing, tentunya kita sangat rindu bertemu langsung di sini di kajian di Izghawa, tempatnya di sini di Doha di Qatar. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak lain, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan bahwa qaddarullah ma syafa'al, yakni kelas kita, kajian kita rutin setiap Jumat dan juga nanti setiap Sabtu, dengan terpaksa kita tidak boleh atau tidak bisa melanjutkan secara langsung. Namun tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi tentu pahala-pahala hamba-hambanya yang dilakukan di saat tidak normal. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah akan mencatat pahala hamba-hambanya yang pahala amalan-amalan hambanya yang dilakukan di saat normal, yakni sama pahalanya dengan di saat dia melakukan yakni keadaan normal, di mana dia ketika keadaan tidak normal tidak mampu tentunya untuk melaksanakan amalan-amalan seperti biasa. Namun itu semua akan ditulis biidznillah taala dengan sempurna. Oleh karena itu tidak ada rotan, akar pun jadi, kata pepatah. Maka oleh itu kalaupun tidak ada offline langsung di sini di majelis, alhamdulillah ada wasilah yang boleh kita ambil, bisa kita pakai untuk kita lanjutkan kajian kita bersama. Dan semoga tentunya semangat offline tidak kalah dengan semangat atau semangat online tidak kalah dengan semangat offline, karena biidznillah taala pahalanya sama. Oleh karena itu, sebelum kita mulai yakni bahasan ini, dan insyaallah sekali lagi disiapkan bukunya, dan kita akan memasuki bahasan dosa besar yang ke-43 dari buku ini. Namun ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Yaitu yang pertama, tentu tetap kita ikhlaskan niat lillahi ta'ala, ikhlaskan ihtisab mendapatkan pahala lillahi ta'ala dimanapun saja kita berada, terutama tatkala sekarang yakni musibah yang kita saksikan bersama. Kemudian juga tentunya poin berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan keadaan kita, tentu jangan lengah walaupun
banyak di antara aktivitas kehidupan yang tidak berjalan normal. Ada sebagian bekerja di rumah, online, atau bahkan anak-anak sekarang online, dan bahkan justru yang kita rasakan bersama, masjid pun sekarang sudah tutup, jamaah dan Jumat tidak ada. Oleh karena itu, jangan sampai lengah. Jangan sampai lengah. Dan terus tentunya semangat beribadah lillahi ta'ala tatkala atau dalam keadaan seperti ini. Jangan sampai lalai, karena ada sebagian orang tentunya yang pekerjaannya online, kemudian tidak pergi ke masjid, malah justru lalai. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, selanjutnya kita ingatkan pada diri kita dan juga keluarga kita masing-masing di rumah masing-masing, hendaknya terus tentunya bersemangat, karena dengan semangat kita beribadah, ikhlasnya lillahi ta'ala kita beribadah, berdoa dan terus, maka itu akan mempercepat biidznahi ta'ala diangkatnya wabah. Dan juga termasuk daripada kita terus waspada dan terus yakni memompa semangat kita di saat sekarang ini adalah tadi kita sebutkan semangat beribadah, kemudian juga semangat kontrol diri sesuai dengan manhaj salaf dalam hal ini. Kontrol diri, tidak ikut-ikutan, kontrol diri, tidak menyebarkan berita-berita yang tidak jelas, karena apalagi sekarang banyak di antara kita yang boleh dikata pekerjaannya tidak banyak, karena tadi bekerja online, tidak pergi ke office, tidak pergi ke masjid, jadi kebanyakannya malah dengan handphone. Jadi karena kebanyakan dengan handphone, jadi main forward, main posting tanpa dicek dulu dan seterusnya. Oleh karena itu dalam hal ini kebaikan seorang muslim adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Nabi SAW. Di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan apa yang tidak berfaedah untuknya. Oleh karena itu kalau tidak berfaedah posting-postingan tersebut, ya sudah, khali-wali istilahnya dalam bahasa kita di sini. Oleh karena itu jangan kita ikut-ikutan posting walaupun itu benar dan seterusnya, tapi tidak begitu berfaedah, ya sudah, kita tahan diri. Kenapa? Karena menahan diri adalah termasuk bagian daripada kewaspadaan dan juga bagian daripada maintain agama kita. Dan tentunya tetap terus bersama ulama dalam hal ini, fatwa-fatwa ulama dalam keadaan masa kejadian-kejadian yang boleh jadi itu disebut nawazil, yaitu masalah kontemporer yang tidak pernah dijumpai sebelumnya. Berkaitan dengan tidak adanya sholat jamaah, sholat Jumat, terus berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer fikih, terutama dalam hal ini, hendaknya rujuk kepada ulama dalam hal ini dan juga mengikuti arahan pemerintah masing-masing. Dan ingat, jangan sampai ikut-ikutan dengan orang-orang yang tidak jelas manhajnya, apalagi sudah jelas mereka mengikuti pemikiran semata, mengikuti perkiraan semata, mengikuti bahkan konspirasi. Dengan itu keselamatan bagi kita adalah terus berada dalam sunnah, berada dalam manhaj salaf. Biidznahi ta'ala kita akan menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan juga kawan-kawan kita dalam keadaan seperti ini di dunia dan juga di akhirat. Itu secara keumumannya, dan juga pernah saya sampaikan di grup poin-poin sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan manhaj salaf menghadapi keadaan seperti ini di grup akidah tentunya. Kemudian juga poin berikutnya yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk tentunya dalam bahasan ini adalah kita sekarang telah memasuki bulan Sya'ban. Kita telah memasuki sekali lagi bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Setelah bulan Sya'ban, sekali lagi bulan Ramadan. Dan ini adalah muqaddimah daripada bulan Ramadan, terutama dalam hal puasa. Oleh karena itu Nabi SAW dah jauh-jauh hari menyebutkan ini Sya'ban adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya. Bulan yang manusia banyak ghaflah, lalai darinya. Karena berada di antara Rajab dan Ramadan.
kata Nabi SAW. Sehingga wajar banyak orang yang lalai. Tapi janganlah kita menjadi termasuk orang-orang yang lalai. Nah, kesempatan, keadaan, musibah, wabak sekarang yang di dunia ini, itu kalau orang lalai di bulan Sya'ban, maka itu tentu keterlaluan. Allah telah memberikan teguran yang luar biasa dengan diturunkannya wabak, bala, wabak seperti ini. Lalu masih juga lalai di bulan Sya'ban ini, ya tentu apa mau dikata kalau demikian. Jadi oleh itu jangan sampai termasuk ke dalam orang-orang yang lalai di bulan Sya'ban ini. Jadi bentuk kita tidak lalai dalam bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala bahwa beliau Aisyah tidak mengetahui dalam hari-hari bulan Sya'ban apakah beliau berpuasa apa tidak. Itu menunjukkan saking banyaknya berpuasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu salah satu ciri kita tidak lalai di bulan Sya'ban. Nah, alhamdulillah kesempatan keadaan sekali lagi musibah, bala, wabak sekarang ini, mari kita pakai semaksimal mungkin, terutama mereka-mereka yang tidak masuk office, Jadi bagi mereka yang masuk office, masuk bekerja ke kantor dan seterusnya di pekerjaan yang lainnya, pun dituntut untuk tidak lalai, apalagi mereka-mereka yang tidak pergi ke tempat kerjaan, office dan seterusnya. Jadi ayolah akhwat semuanya, jamaah semuanya, dimanapun saja berada, di tempat antum semua di situ, ingat sekarang kita berada di bulan Sya'ban, jangan sampai lalai, karena bulan Sya'ban ini adalah muqaddimah daripada bulan Ramadan. Sejauh mana muqaddimah kita, yakni sebaik apa muqaddimah kita, itulah ukuran nanti biidznillah pada bulan Ramadan. Jadi omong kosong kalau mau berhasil di bulan Ramadan, omong kosong kalau mau mendapatkan barakah di bulan Ramadan, omong kosong kalau mau dibebaskan daripada neraka di bulan Ramadan, omong kosong kalau mau sukses di bulan Ramadan, kalau tidak dibuktikan dengan muqaddimah sekarang di bulan Sya'ban. Jadi muqaddimah di bulan Sya'ban, yakni muqaddimah dalam bentuk semua amal kebajikan, semua amal kebaikan, dari puasanya, dari sedekahnya, dari sholatnya, semua itu adalah bentuk daripada muqaddimah. Nah, Allah pun maha tahu. Jadi mereka yang baik muqaddimahnya, bagus muqaddimahnya, maka insya Allah dia pun akan mendapatkan buah nantinya di bulan Ramadan, dan biidznillah dia akan sukses di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan, dan juga menjadikan kita orang-orang yang sukses di bulan Ramadan, dan menjadikan bulan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan taufik agar kita menjalankan muqaddimah Ramadan ini di bulan Sya'ban semaksimal mungkin, kita, keluarga kita, dan juga seluruh kaum muslimin. Ayolah aitul akhwat, jamaah semua di tempat antum berada. Itu sedikit muqaddimah dari saya untuk memperingatkan diri saya pribadi dan juga kepada antum semua di situ. Sekarang kita akan memasuki bahasan kita, yaitu dosa besar yang ke-43. Silahkan dibuka bukunya masing-masing, buku terjemah yang biasa antum bawa di kajian ini. Nah, yaitu halaman 123. Halaman 123, dosa besar yang ke-43. Nah, dan ingat, semangat online ini jangan sampai kalah dengan semangat offline. Bagaimana halnya offline, antum bawa buku, bawa pen, dan seterusnya, mencatat, dan lain-lain, maka begitu juga di saat sekarang ini. Nah, begitu juga di saat sekarang ini, maka di manapun saja antum berada, di tempat masing-masing, siapkan bukunya, siapkan pennya, dan catat semua faedah-faedah yang ada. Nah, tentunya sekarang kita membaca terlebih dahulu, sebagaimana kebiasaan kita di offline, begitu juga kita akan laksanakan di online ini supaya terasa auranya, begitu, terasa sama di online-nya. Siap-siap semua. Nah, sekarang kita minta salah satu yang membacakannya, yaitu Al-Akh Muhammad Akmal, ya, bukan baca di situ. Nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar Pak Ustaz? Dengar? Nah, wadah, jelas. Allah Ta'ala berfirman,
Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. An-Nisa ayat 1. Maksudnya takutlah bahawa kamu memutuskan hubungan silaturahim. Allah Ta'ala juga berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerosakan di muka bumi ini dan memutuskan hubungan silaturahim, yakni kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Muhammad ayat 20 hingga 23. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Nabi SAW juga bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung, yakni tali silaturahim dengan keluarga dekatnya. Muttafaq alaih. Nabi SAW juga bersabda, inna Allah khalaqal khalq hatta idza farigha minhum qamatir rahim faqalat hadha maqamul a'ibi bika minal qati'ah. Qala na'am. Ama tardaina an asila man wasalak wa aqta'a man qata'ak. Qalat bala. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk hingga apabila dia telah selesai, rahim berdiri seraya berkata, tempat berdiriku ini adalah kedudukan orang yang berlindung kepadamu dari yang memutuskan. Allah berfirman, ya, tidakkah engkau redha bahawa aku akan menyambung orang yang menyambungmu dan memutuskan orang yang memutuskanmu? Rahim berkata, ya tentu. Muttafaq alaih. Nabi SAW juga bersabda, man ahabba ay yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang suka rizkinya diluaskan baginya dan diakhirkan ajalnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahimnya. Muttafaq alaih. Nabi SAW juga bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy taqul, man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Rahim tergantung di arasy. Dia berkata, siapa yang menyambungku, Allah pasti menyambungnya, yakni dengan rahmatnya. Dan siapa yang memutuskanku, Allah pasti memutuskannya, yakni dari rahmatnya. Dalam lafaz lain, yaqulullah man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Allah berfirman, siapa yang menyambungnya, niscaya aku menyambungnya, yakni dengan rahmatku. Dan siapa yang memutuskannya, niscaya aku memutuskannya, yakni dari rahmatku. Dan Allah Ta'ala berfirman, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bi ay yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan mereka mendapatkan tempat kediaman yang buruk, yakni Jahannam. Surah Ar-Ra'd ayat 25. Muhammad bin Amr berkata dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, ana rahmanu wa hiya rahim, man wasalaha wasaltuhu, wa man qata'aha qata'tuhu. Allah Ta'ala berfirman, aku adalah Ar-Rahman dan dia adalah Ar-Rahim. Siapa yang menyambungnya, niscaya aku menyambungnya, yakni dengan rahmatku. Dan siapa yang memutuskannya, niscaya aku memutuskannya, yakni dari rahmatku. Maka kami katakan, siapa yang memutuskan keluarga dekatnya dari orang-orang yang fakir sedangkan dia kaya, maka inilah yang dimaksud dari hadis ini, dan itu pasti. Begitu pula orang yang memutuskan mereka dengan sikap acuh, meremehkan dan masa bodoh. Nabi SAW bersabda, silu arhamakum walau bis salam. Sambunglah rahim kalian, sekalipun hanya dengan mengucapkan salam. Baik, itu dia yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya di sini Al-Kabair pada dosa besar yang ke-43, yaitu memutuskan tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim. Baik, dari apa yang tadi kita ikuti dan apa yang tadi sama-sama antum semua di situ baca, maka jelas
bahwa memutuskan tali silaturahim adalah merupakan dosa besar, dan kebalikannya menyambung tali silaturahim adalah pahala yang besar atau kebaikan amalan yang memiliki pahala yang besar. Baik, sebelum kita membacakan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, karena kalau kita memperhatikan apa yang disebut oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di sini berkaitan dengan dalil-dalil yang ada, baik itu Al-Quran atau hadis Al-Quran dan juga hadis-hadis yang ada di sini, itu menyebutkan keutamaannya dan juga menyebutkan dosa daripada memutuskan tali silaturahim. Dan juga beliau, yakni dalam nukilannya, mengisyaratkan bagaimana bentuk memutuskan tali silaturahim. Bagaimana bentuk memutuskan tali silaturahim. Baik. Jadi sebagai tambahan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di sini, kita akan menyebutkan berkaitan dengan definisi daripada silaturahim ini atau menyambung silaturahim. Dan juga kita akan menyebutkan sebab-sebab yang boleh membantu kita untuk selalu menyambung silaturahim. Dan juga kita akan menyebutkan sebab-sebab orang-orang memutuskan silaturahim, dan juga yang lain-lain daripada maklumat yang disebutkan oleh para ulama dalam kitabnya, yang insya Allah dengan waktu yang singkat ini kita akan menyebutkan, walaupun tidak semua, tapi mudah-mudahan saja sebagian besar kita bisa sebutkan di kesempatan halaqah kali ini. Dan silahkan siap-siap yakni ditulis. Tapi sebelum kita menyebutkan yakni definisi daripada menyambung tali silaturahim, ulama menyebutkan rahim itu sendiri atau lafaz rahim di dalam Al-Quran disebutkan dalam 12 tempat. Yaitu 12 ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadis Nabi SAW ya tentu banyak sekali. Baik. Kalau kita melihat Al-Qur'an, tadi kita sebutkan ada 12 ayat yang menyebutkan rahim. Baik itu secara bentuk mufrad, baik, ataupun bentuk jamak, bentuk plural atau jamak. Nah, di antara 12 tempat ini, yakni makna daripada rahim yang disebutkan di dalam Al-Quran terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rahim yang bermakna rahim perut ibu, rahim kandungan ibu. Nah, itu dalam bahasa kita juga rahim ibu atau rahim wanita. Nah, itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, rahim yang disebutkan di dalam Al-Quran itu bermakna kerabat, family, kerabat, sanak saudara. Dan nanti kita akan sebutkan ketentuan-ketentuannya. Nah, jadi ada dua makna umum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan rahim. Ada yang bermakna rahim wanita, ada yang bermakna kerabat, family, sanak saudara. Nah, dari kedua makna umum ini, yang bermakna rahim wanita, itu ada 7 tempat, 7 ayat. Yang bermakna kerabat, family, kerabat, sanak saudara, itu ada 5. Ada 5 tempat. Nah, yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menukilkan ayat-ayat yang berkaitan dengan rahim, ini adalah berkaitan dengan sanak saudara, kerabat. Oleh karena itu, yakni kata rahim, dan nanti kita akan sebutkan maknanya, itu diambil daripada rahim wanita.
diambil dari kata rahim, yaitu rahimnya wanita. Dan tadi kita sebutkan ada 7 ayat dan dia paling banyak tentunya. Kalau yang rahim berkaitan dengan kerabat tadi ada 5. Jadi totalnya ada 12 tempat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam yakni Al-Qur'an berkaitan dengan rahim. Taib. Sekarang kita memasuki definisi. Sekarang kita menyebutkan definisi. Taib. Jadi sebelum kita membahas memutuskan tali silaturahim, kita tentu akan membahas menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Karena kalau kita dah memahami menyambung silaturahim, kalau kita memahami menyambung, maka insya Allah kita akan lebih memahami makna memutuskan. Lebih memahami makna memutuskan. Disebutkan dalam peribahasa Arab, bididdiha tatabayyanu al-asya. Sesuatu itu akan lebih jelas apabila diketahui lawannya. Sesuatu itu akan lebih jelas apabila diketahui lawannya. Jadi apabila kita mengetahui lawannya, maka sesuatu yang kita akan pelajari, kita akan ingin ketahui, itu akan lebih jelas. Sebab itulah apabila kita apa itu syirik, maka kita terlebih dahulu memahami apa itu tauhid. Jadi apabila kita mengetahui apa itu tauhid, maka syirik. Nah, kita akan lebih mengetahui apa itu syirik. Begitu juga dengan sunnah. Begitu juga dengan sunnah. Begitu juga dengan bid'ah. Afwan. Begitu juga dengan bid'ah. Jadi apabila kita ingin mengetahui apa itu bid'ah, maka kita terlebih dahulu mempelajari apa itu sunnah. Jadi setelah kita mengetahui sunnah, maka insya Allah akan kita lebih mengetahui apa itu bid'ah. Dan seterusnya. Jadi suatu itu akan lebih jelas dengan lawannya. Nah, sekarang kalau kita ingin mengetahui apa itu makna memutuskan tali silaturahim, nah tentu agar lebih memahaminya, kita akan memahami apa makna menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Sekarang kita dengan ringkas kita akan menyebutkan apa makna menyambung silaturahim. Jadi ada beberapa kata ya di sini. Silatu ar-rahim. Yaitu ada kata silah, kemudian ada kata rahim. 2 kata di situ. Ada silatu ar-rahim. Menyambung silatu rahim. Silatu rahim. Taib. Sekali lagi, ada 2 istilah yang ada di sini yang kita akan perkenalkan sekarang dari segi definisinya. Dicatat baik-baik, ada silatu ar-rahim. Silatu dalam bahasa Arabnya mudhaf, ar-rahimi mudhaf ilaih. Ar-rahimi mudhaf ilaih. Jadi 2 kata dijadikan 1. Silatur rahim. Apa makna silah? Nah, sekarang nih kita akan masuki apa makna silah. Silah, silatun. Ya, silatun. Apa maknanya? Dari segi bahasa, silatun maknanya adalah lawan daripada qati'un atau al-qat'u, lawan daripada qat'un, lawan daripada memutuskan. Itu makna dari segi bahasa. Lawan daripada memutuskan. Taib. Kemudian juga sekarang itu makna bahasanya, mudah makna bahasanya. Yakni lawan daripada al-qat'u. Jadi al-waslu, jadi silatun dari kata al-waslu, lawan daripada al-qat'u. Lawan daripada al-qat'u yaitu lawan daripada memutuskan. Jadi kalau dah menyebutkan memutuskan, masuk makna memutuskan di sini seluruh sinonim kata memutuskan. Boikotlah, apalagi kemudian tidak menyapalah, dan seterusnya daripada makna memutuskan. Itu makna silatun dari segi bahasa. Itu makna silatun dari segi bahasa. Kemudian sekarang kita berpindah makna silatun dari segi istilah. Makna silatun dari segi istilah. Apa perbedaan makna bahasa dengan makna istilah? Perbedaannya adalah kalau makna istilah itu lebih umum. Lebih umum.
Kalau makna istilah itu lebih khusus. Jadi kalau kita belajar makna istilah adalah makna istilah dilihat dari definisi ilmu yang kita pelajari. Dalam hal ini agama. Jadi silatun dari segi agama itu yang kita sebut sekarang istilah. Nah, oleh karena itu kita selalu sering menyebutkan makna istilah, yaitu makna istilah dalam ilmu yang kita sedang pelajari, yaitu ilmu agama sekarang, ad-din. Maka maksud istilah di sini adalah dilihat dari sisi ilmu agama. Itu yang tadi kita sebutkan, makna istilah lebih khusus daripada makna umum. Jadi kalau umum makna lughawi, makna bahasa, makna istilah itu lebih khusus daripada makna bahasa. Kalau makna bahasa itu lebih umum. Mau dipakai di agama bisa, boleh. Mau dipakai di luar agama, boleh. Maksudnya di urusan dunia, boleh. Sila-sila hubungan manusia dengan di luar kerabatnya dan seterusnya itu boleh karena maknanya lebih umum. Jadi makna bahasa lebih umum daripada makna istilah. Nah, sekarang kita fokus melihat makna istilah. Makna istilah yang kita akan sebutkan di sini tentu para ulama mendefinisikan makna istilah ini, makna silah, tadi kita sebutkan makna silah itu dengan definisi yang banyak. Banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama. Namun tentu kita akan sebutkan beberapa saja, melihat tentu waktu yang tidak mencukupi. Baik, kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Aini, oleh Al-Imam Badruddin Al-Aini. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Mahmud bin Ahmad bin Musa Badruddin Aini. Dia terkenal dengan Imam Al-Aini dalam kitabnya Umdatu Al-Qari, Syarah Al-Bukhari. Umdatu Al-Qari, Syarah Al-Bukhari. Di dalam kitab itu beliau menyebutkan definisi silah. Definisi silah. Kata beliau, as-silatu hiya silatul arham. Silah maksudnya di sini adalah silatul arham. Silatul arham yaitu menyambung arham. Silaturrahim, menyambung rahim. Nah, nanti rahim kita akan definisikan juga. Jadi tulis saja di situ, as-silatu maknanya adalah menyambung rahim. Silatu ar-rahim. Apa maknanya? Kata beliau, wahya kinayatun 'anil ihsan ilal aqrabin min dzawin nasabi wal ashar. Kata beliau, suatu kata, suatu istilah, suatu kata anil ihsan yang mengandung ihsan, kebaikan. Yang mengandung kebaikan ilal aqrabin kepada kerabat. Kepada kerabat. Min dzawin nasab wal ashar. Baik melalui nasab maupun kerabat yang yang berdasarkan atau terjadi akibat perkawinan. Nah, itu al-ashar. Jadi kita ulangi, suatu istilah kata yang mengandung kebaikan, ihsan kepada kerabat, baik kerabat yang berdasarkan nasab atau berdasarkan perkawinan, berdasarkan perkawinan. Lalu kata beliau, wat ta'attufi alaihim, berlemah lembut kepada mereka. Nah, kemudian wari'ayatu li ahwalihim, memperhatikan keadaan mereka. Wa kadzalika in ba'udu wa asa'u. Nah, walaupun mereka menjauh dan menyakiti. Walaupun mereka menjauh dan menyakiti. Lalu kata beliau, wa qat'ur rahim qat'u dzalika kullih. Dan memutuskan silaturahim adalah memutuskan itu semua. Memutuskan itu semua. Ini definisi yang cukup bagus, lengkap, dan mencakup. Nah, ini definisi yang disebutkan oleh Badruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdatu Al-Qari. Jadi kita sebutkan as-silah. Jadi sekarang ingat, kita sekarang mendefinisikan silah. Kata silah, silaturahim. Nah, silah itu apa dari segi definisi istilahnya?
Kata Al-Aini tadi, Al-Imam Al-Aini, silah yang dimaksud adalah menyambung silaturahim. Yakni suatu istilah yang mengandung ihsan kebaikan kepada kerabat. Baik dari kerabat yang jalur nasab ataupun kerabat yang jalur perkawinan. Dengan lemah lembut kepada mereka, memperhatikan keadaan mereka, walaupun mereka menjauh atau menyakiti. Jadi tetap berbuat kebaikan, lemah lembut, memperhatikan keadaan mereka. Walaupun mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, menjauh, sengaja menjauh, ada sebagian kerabat seperti itu. Ataupun menyakiti. Dan ini banyak. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, qat'ur rahim, memutuskan silaturahim adalah memutuskan itu semua. Apabila itu diputuskan, maka itulah yang disebut dengan qat'ur rahim. Karena lawan daripada silaturahim adalah qat'ur rahim. Silah lawannya qat'un. Baik, ada 3 garis besar yang beliau sebutkan tadi berkaitan dengan silah, yaitu berbuat kebaikan. Jadi kalau dah kita sebut kebaikan, masuk seluruh kebaikan-kebaikan yang ada tentunya. Apa saja istilah kebaikan, baik dari segi agama maupun dari segi adat istiadat yang dibenarkan oleh agama, itu masuk kategori ihsan. Nasihat, riang, cerah mukanya, dan seterusnya daripada makna ihsan kebaikan masuk dalam kategori ini. Kemudian lemah lembut, kemudian memperhatikan keadaan mereka. Kalau mereka banyak utangnya, ada utangnya, kita bantu. Mereka sakit, kita bantu. Memerlukan bantuan, dan seterusnya. Jadi poin yang disebutkan oleh Al-Aini, Al-Imam Al-Aini ini sangat jelas sekali mendefinisikan kepada kita tentang makna as-silatu, makna menyambung. Dari segi istilah, maknanya menyambung dalam agama kita ini. Apa yang dimaksud silaturahim, menyambung silaturahim, menyambung itu apa maknanya? Tadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Aini rahimahullahu taala, dan semoga telah dicatat di situ di tempat masing-masing. Baik, kita selesai dari definisi as-silatu. Ingat 2 kata yang kita akan definisikan ini. Silatu ar-rahim. Silatu dah kita sebutkan. Maknanya tadi makna bahasa tadi kita sebutkan, kemudian makna istilah yang tadi kita nukilkan dari ucapan Al-Imam Badruddin Al-Aini rahimahullahu taala. Sekarang kita akan masuki definisi ar-rahim. Definisi ar-rahim. Taib. Ar-rahim kita lihat dulu dari segi makna bahasanya. Nah, makna bahasanya. Jadi ar-rahim bacaannya adalah ar-rahim, kemudian juga bacaannya juga ar-rahmu. Atau ar-ruhmu. Nah, ini bacaan-bacaan daripada ar-rahim. Ar-rahim, ar-rahimu. Ada juga ar-rahmu. Ada juga ar-ruhmu. Diperhatikan baris ro-nya itu. Ar-rahmu berarti kita sebut silaturrahmi. Nah, kenapa baris bawah? Karena mudhaf ilaih. Nah, itu yang belajar bahasa Arab ya. Mudhaf ilaih, yaitu posisinya yang disandarkan. Jadi itu maka baris bawah. Kalau tidak, asalnya adalah baris dhammah, ar-rahmu. Ar-rahmu bacaannya. Ada juga ar-rahimu, ar-rahim. Jadi kita ulangi bacaannya ar-rahim, ar-rahmu. Ada juga ar-ruhmu, ar-ruhmu, dhammah ra-nya, ar-ruhmu. Ini 3 bacaan. Jadi kita sebut, boleh kita sebut silaturrahimi, rahimi, boleh kita sebut silaturrahmi, hak sukunnya, boleh kita sebut silaturrahmi. Nah, itu dilihat bisa disebutkan. Nah,
bahasa kita, ya, bahasa kita di Nusantara silaturahim gitu ya. Silaturahmi gitu ya. Bacaan kita atau bahasa kita di Nusantara silaturahmi gitu ya. Silaturahmi. Nah, itu tidak salah. Nah, karena sudah menjadi bahasa di Nusantara. Nah, karena sudah dialih bahasakan gitu. Asalkan yakni maknanya sahih. Asalkan maknanya sahih. Jadi silahkan mau sebut silaturahmi atau silaturahimi atau silaturahmi boleh. Taib. Ini dari segi bacaannya. Adapun makna dari segi istilah, nah, makna dari segi istilah adalah yakni baitu mambatil waladi wa ra'auhu fil batni. Makna dari segi bahasa rahim atau ruhum tadi yang kita baca, makna dari segi bahasa adalah tempat anak, ya, tempat anak di dalam perut wanita. Itu tempat anak di dalam perut wanita. Itu makna rahim dari segi bahasa. Makna rahim dari segi bahasa. Oleh itu bahasa kita juga rahim ya, tempat mengandung atau dikandungnya anak di perut wanita. Itu rahim. Itu dari segi makna bahasa. Taib, kita tidak memperluas makna bahasa, kita melihat makna istilah. Nah, makna istilah rahim itu sendiri, apa yang disebutkan oleh yakni para ulama dalam hal ini. Sebagaimana halnya makna istilah tadi, makna istilah dari kata as-silatu banyak yang disebutkan oleh para ulama, maka begitu juga dengan ar-rahim. Nah, begitu juga dengan ar-rahim. Banyak sekali yang disebutkan oleh para ulama, definisi-definisi yang disebutkan. Nah, definisi-definisi yang disebutkan. Cuma kita sebutkan definisi satu saja ini, kita sebutkan, yaitu definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Qadir. Dalam kitabnya Fathul Qadir. Mendefinisikan tentang mendefinisikan tentang ar-rahim dari segi istilah. Maknanya dari menurut agama. Kata beliau, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, al-arham. Al-arham. Kata beliau makna al-arham atau makna rahim ini adalah ismun li jami'il aqarib min ghairi farqin bainal mahrami wa ghairihi. La khilafa fi hadha baina ahli syar'i wala baina ahli lughati. Nah, kata beliau adalah rahim menurut istilah, menurut agama adalah suatu kata, suatu istilah yang mencakup keluarga, yang mencakup kerabat. Li jami'il aqarib, ismun li jami'il aqarib. Suatu kata, suatu istilah yang mencakup kerabat. Min ghairi farqin bainal mahram wa ghairi. Tanpa membedakan antara yang mahram dengan yang tidak mahram. Tanpa membedakan antara yang mahram maupun yang tidak mahram. Kemudian kata beliau, la khilafa fi hadza baina ahli syar'i wala baina ahli lughah. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara pendapat ahli agama dengan ahli bahasa. Ini kata beliau sampai menyebutkan demikian. Jadi ini yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syaukani berkaitan dengan rahim, yaitu suatu kata istilah yang mencakup seluruh kerabat, baik yang mahram maupun yang tidak mahram. Baik yang mahram maupun yang tidak mahram. Karena ada definisi lain yang disebutkan oleh para ulama adalah kata mereka yaitu kerabat yang mahram saja. Kerabat yang mahram saja. Nah, ini tentu tidak menyeluruh definisi seperti ini. Karena itu kita pilih definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, yaitu yang disebut rahim adalah seluruh kerabat. Nah, seluruh kerabat. Baik itu kerabat mahram maupun tidak mahram. Apa yang dimaksud dengan mahram? Apa yang dimaksud dengan tidak mahram? Ya, insyaallah antum paham insyaallah. Yang disebut dengan mahram adalah mahram dari sisi yakni tidak boleh menikah. Nah,
tidak boleh menikah. Kemudian juga yang ghair mahram, yang tidak mahram adalah yang boleh menikah. Seperti apa contohnya? Seperti anak paman, anak bibi. Itu adalah rahim. Tapi kan ghair mahram, bukan mahram. Ya, ini bisa atau boleh dinikahi. Maknanya mahram di sini yang tidak boleh dinikahi. Oleh itu definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala ini sangat bagus dan menyeluruh, yaitu kerabat itu baik kerabat yang mahram maupun yang tidak mahram. Nah, ini yang disebut yang disebut dengan rahim dari segi istilah menurut agama. Taib. Di situ juga apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan di situ rahim. Taib. Rahim secara rahim kata beliau ada dua. Beliau sebutkan di dalam kitabnya yakni Tafsir Al-Qurtubi, beliau sebutkan di situ Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyebutkan rahim ada dua. Rahim ada dua, rahim umum dan rahim khusus. Rahim umum dan rahim khusus. Apa yang beliau sebutkan rahim umum? Apa yang dimaksudkan beliau dengan rahim umum? Yang beliau sebutkan dengan rahim umum adalah yakni seluruh kaum mukminin. Seluruh kaum mukminin. Sebab itulah beliau di dalam menafsirkan innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala innamal mu'minuna ikhwah. Yaitu kaum mukminin itu ikhwah, bersaudara. Kaum mukminin itu bersaudara. Ini yang dimaksud oleh beliau rahim umum. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an itu adalah kaum mukminin bersaudara, maka ini juga bagian daripada rahim tapi umum. Tapi umum. Adapun rahim secara khusus maknanya adalah apa yang disebutkan oleh tadi Al-Imam Asy-Syaukani, yaitu seluruh kerabat, baik itu kerabat yang mahram maupun kerabat yang tidak mahram. Oleh karena itu, dari definisi atau dari pembagian Al-Imam Al-Qurtubi tadi tidak salah. Kalau kita menziarahi kawan kita, kalau kita pergi ke tempat kawan kita, kita sebut silaturahmi. Nah, itu kan sering kita mendengar itu. Kita silaturahmi. Mau kemana? Mau silaturahmi ke rumah fulan. Padahal fulan itu bukan kerabatnya. Apa betul apa tidak? Dari segi definisi khusus, tidak betul. Karena itu bukan kerabatnya. Tapi dari segi definisi umum, yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi betul. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Nah, oleh itu kalau menyebutkan pergi ke rumah kawan, ziarah ke rumah kawan, dia sebut silaturahmi atau silaturahim, betul apa tidak? Betul. Dilihat dari segi keumuman. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, namun pembagian secara umum yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala ini tentu tidak masuk bahasan. Ini bukan termasuk bahasan yang ada di sini. Karena persaudaraan walaupun tadi disebutkan ada yang umum, ada yang khusus, ini lebih kepada yang khusus, yaitu kerabat. Lebih kepada yang khusus, yaitu kerabat. Baik. Nah, sekarang kita sudah mengetahui makna daripada silah dari segi bahasa, makna menyambung dari segi bahasa, dan juga dari segi istilah. Tadi kita sebutkan nukilan daripada ucapan para ulama. Kemudian juga kita telah mengetahui makna rahim. Makna rahim, baik segi bahasa maupun segi istilah. Nah, semoga tadi sudah dicatat. Nah, sekarang kita akan menyebutkan makna silaturahim itu sendiri. Jadi setelah satu-satu kita definisikan, nah kita gabung sekarang menyambung silaturahim. Apa maknanya? Nah, gitu. Tadi kan kita sebut sekali lagi satu-satu maknanya. Sekarang kita gabung maknanya. Kita gabung maknanya. Apa disebutkan? Apa yang disebutkan para ulama dalam hal ini? Nah, kita sebutkan apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Nah, dalam Syarah Sahih Muslim beliau sebutkan hiyal ihsan ilal aqarib ala hasabi halil wasil wal mausul fataratan takunu bil mal wa taratan bil khidmati
wa taratan biziyarati wassalami wa ghairi dzalik. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menerangkan makna silaturahim secara umum. Makna silaturahim. Tadi kita sebutkan makna satu-satu. Apa itu silah, menyambung apa itu rahim apa. Nah, sekarang digabungkan. Nah, ini yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Huwal ihsan, dicatat baik, huwal ihsan ilal aqarib, yaitu berbuat ihsan kepada kerabat. Berbuat baik kepada kerabat. Nah, tadi disebutkan kerabat, maknanya di sini apa? Kerabat. Kerabat yang mahram maupun yang tidak mahram. Yang mahram maupun yang tidak mahram. Kita ulangi. Hiyal ihsan ilal aqarib. Berbuat baik kepada kerabat. Ala hasabi halil wasil wal mausul. Sesuai dengan keadaan orang yang menyambung dan yang disambung. Jadi karena yang menyambung itu namanya wasil, yang disambung kerabat yang kita berikan kebaikan tersebut itu namanya al-mausul. Nah, jadi oleh itu kata Imam Nawawi, berbuat ihsan kepada kerabat sesuai dengan keadaan. Nah, sesuai dengan keadaan. Baik keadaan yang akan memberikan, yaitu yang disebut wasil yang menyambung, atau keadaan yang mausul yang akan disambung. Dalam hal ini kerabatnya. Sesuai keadaan. Sesuai keadaan. Dan ini sangat bagus sekali definisi ini. Oke, sekarang kita sambung saja dulu definisinya, baru kita lihat satu-satu nanti. Kita ulangi, yaitu kebaikan ihsan kepada kerabat sesuai dengan keadaan yang menyambung dan yang disambung. Yang disambung di sini kerabat. Fataratan takunu bil mali, terkadang boleh atau terkadang menyambung dengan harta. Terkadang menyambung dengan harta. Wataratan bil khidmati, terkadang dengan pelayanan. Terkadang dengan pelayanan. Wataratan biziarati, terkadang dengan ziarah. Wassalam, terkadang juga dengan hanya ucapan salam. Wa ghairi dzalik, dan yang lain-lainnya. Dan yang lain-lainnya. Nah, gitu. Itu yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang makna daripada silaturahim itu. Yaitu berbuat baik kepada kerabat sesuai dengan keadaan masing-masing. Baik keadaan yang akan menyambung maupun keadaan kerabat. Maka tadi disebutkan kadang dengan harta, kadang dengan pelayanan, kadang dengan ziarah, kadang dengan salam. Oleh karena itu, ketika kita menyambung, mau menyambung silaturahim, itu dilihat keadaannya. Dilihat keadaan kerabat kita. Kita punya uang, kita punya harta. Kemudian kita tahu kerabat kita ini sedang kesusahan dari segi ekonomi, dari segi harta, banyak utang, banyak beban, dan seterusnya. Nah, tadi disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sesuai keadaan. Sesuai keadaan. Kita ada kemampuan, kita tahu keadaan kerabat kita memerlukan harta, ya tentu tidak sesuai dengan hanya ucapan salam saja. Bagaimana kabarnya? Tidak sesuai. Hanya ziarah saja, tidak sesuai. Tidak sesuai. Jadi yang sesuai adalah kasih harta, kasih uang, dan harta-harta yang lain yang dia perlukan untuk memenuhi hajat keperluan yang dia sangat perlukan. Jadi itu yang dimaksud dengan ala hasabi al-hal, sesuai dengan keadaan. Dan oleh karena itu, untuk menyambung silaturahim ini, agar kita mendapatkan pahala yang benar-benar, maka tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi melihat keadaannya. Melihat keadaannya. Jangan keadaan kerabat kita tadi memerlukan harta, tapi hanya cukup assalamualaikum, bagaimana kabarnya. Nah, itu saja. Cukup dengan ziarah saja. Cukup dengan doa saja. Yaitu, iya, boleh-boleh saja. Tapi yang hakikat daripada silaturahim itu tidak tercapai. Tidak terlaksana. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keadaan. Tidak sesuai dengan keadaan. Ya kalau hanya sekedar doa saja ya dari siapa saja boleh. Dari siapa saja dapat. Nah, oleh karena itu dicek keadaannya.
dicek keadaannya. Kerabat kita, keluarga kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, keponakan-keponakannya, anak saudaranya, kerabatnya yang lain lah secara umumnya dilihat keadaannya. Dan itu kebaikan yang paling baik adalah kebaikan kepada mereka-mereka. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang paling baik, yang paling berbuat baik kepada keluarganya, kepada kerabatnya. Jadi makna silaturahim adalah yakni berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada kerabat sesuai dengan keadaan. Dilihat keadaan. Kalau kita lihat dengan harta itu sesuai, cocok, sesuai harta. Kalau dia, ya boleh jadi kerabat kita berharta dengan pelayanan saja. Karena juga kita melihat keadaan kita tidak ada harta. Contohnya. Atau kita lihat kita tidak memiliki harta, ya cukup ziarah atau salam. Apalagi sekarang ini, akhwat semuanya dimanapun saja antum berada di situ, sekarang dunia kita tidak terbatas dunia nyata. Kita dunia maya. Sekarang juga. Karena itu mereka-mereka yang tidak pernah WhatsApp atau tidak pernah telepon keluarganya, itu dikhawatirkan masuk ke dalam qati'ur rahim. Termasuk ke dalam memutuskan silaturahim. Karena yang paling ringan sekali silaturahim ini adalah mengucapkan salam. Selebihnya yang hakiki adalah melihat keadaan masing-masing. Melihat keadaan masing-masing. Dan ini tentu sangat perlu sekali lagi diperhatikan oleh kita semua. Baik. Selanjutnya yang perlu kita sebutkan adalah hukum daripada silaturahim itu. Hukum daripada silaturahim. Jadi hukum daripada silaturahim ini sepakat para ulama adalah wajib. Sepakat para ulama hukum daripada silaturahim adalah wajib. Melihat dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama, termasuk di sini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala yang menyebutkan di sini dalil-dalil yang kuat sekali berkaitan dengan silaturahim. Nah, kalau kita mengetahui silaturahim itu hukumnya wajib, maka qati'ur rahim atau qat'ur rahim, memutuskan silaturahim, ini merupakan dosa besar. Ini merupakan dosa besar. Nah, kalau ditanya, bagaimana bentuk qati'ur rahim atau memutuskan silaturahim? Dilihat, dicek silaturahimnya. Dilihat, dicek silaturahim. Nah, kalau sisi silaturahimnya kita telah terpenuhi, maka insya Allah kita tidak termasuk memutuskan silaturahim. Maka itu tadi di awal kita sebutkan, untuk mengetahui apa makna memutuskan silaturahim, itu harus diketahui makna silaturahim. Makna menyambung silaturahim. Jadi memberikan berbuat baik. Jadi maknanya berbuat baik di sini menyeluruh kebaikan. Jadi apa saja kebaikan-kebaikan yang dianggap baik oleh agama, kemudian dianggap baik oleh adat istiadat yang tidak bertentangan dengan agama, maka itu adalah ihsan. Itu adalah kebaikan yang harus diberikan kepada kerabat. Ini harus diperhatikan. Karena kalau disebutkan sesuatu contoh daripada silaturahim itu banyak, habis waktu. Maka silahkan dicek seluruh kebaikan-kebaikan yang ada, baik dari sisi agama maupun dari segi adat kebiasaan setempat yang tidak bertentangan dengan agama, maka itulah dia yang harus kita berikan kepada kerabat, dan itu sebagai bentuk silaturahim. Nah, kalau kita kurang, maka dikhawatirkan nanti masuk kepada qati'ur rahim. Masuk kepada yakni memutuskan silaturahim. Oleh karena itu tadi di awal kita sebutkan, Nabi SAW menyebutkan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada ibunya, kepada kerabatnya. Jangan pandai senyum kepada kawannya, tapi kepada kerabatnya, Masya Allah, tidak pernah senyum. Na'udzubillah min dzalik. Selalu bermuka masam, mendung, begitu kalau langit. Jadi yang lain-lain daripada hal yang tidak menyenangkan, itu adalah bagian daripada yakni qati'ur rahim, dan na'udzubillah
min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Kemudian juga yang perlu kita sebutkan di sini adalah silaturahim yang hakiki. Silaturahim yang hakiki. Karena kalau kita melihat tadi kita sebutkan silaturahim hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi apabila kita menyambung silaturahim minimal dengan ucapan salam, atau tanya kabar, kita telah menjalankan kewajiban. Tapi bukan berarti menjalankan kewajiban kita mencapai derajat, gitu. Mencapai derajat yang hakiki, begitu. Mencapai derajat yang utama, tidak. Karena kata para ulama, silaturahim ini bertingkat-tingkat. Silaturahim bertingkat-tingkat. Jadi ada yang bawah, ada yang tengah, ada yang paling atas. Nah, kalau yang paling bawah ya tentu hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja. Yaitu tadi dengan ucapkan salam, tanya kabar begitu. Itu menggugurkan kewajiban. Tapi yang paling tinggi, yang hakikatnya kata Nabi SAW adalah laisal wasil bil mukafi. Ini kata Nabi SAW. Laisal wasil bil mukafi. Nah, yaitu tidak disebut menyambung. Tidak disebut menyambung. Dalam hal ini menyambung silaturahim yang tinggi, maksudnya yang derajat yang tinggi, al-mukafi. Yakni yang balas budi. Yang balas budi. Itu tidak termasuk wasil. Tidak termasuk menyambung, yakni derajat yang tinggi, tidak. Itu namanya balas budi. Apa yang dimaksud dengan balas budi? Apabila kerabatnya itu berbuat baik kepadanya, kasih pinjaman atau kasih bantuan, baru dia bantu. Baru dia berbuat baik. Nah, itu namanya apa itu? Balas budi namanya. Jadi oleh karena itu balas budi kata Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi. Jadi kata Nabi SAW bukan termasuk, tidak dinamakan menyambung, dalam hal ini nyambung silaturahim yang tingkat tinggi, itu orang yang balas budi, tidak. Tapi kata Nabi SAW, yang dinamakan menyambung silaturahim yang tingkat tinggi adalah berbuat baik ketika diputuskan. Berbuat baik ketika mendapatkan keburukan, mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan dari kerabatnya. Itu namanya, yakni menyambung silaturahim yang hakiki. Menyambung silaturahim yang tingkat tinggi, itu dia. Itu dia. Jadi sekali lagi pegang baik-baik kata Nabi SAW, tidak termasuk menyambung silaturahim yang tingkat tinggi, gitu ya, derajat yang tinggi, apabila hanya sebatas balas budi saja. Balas budi saja, tidak. Apa makna balas budi? Tadi sudah kita sebutkan. Kalau dia kerabatnya berbuat baik, baru berbuat baik. Nah, itu tidak, itu namanya balas budi. Tapi kata Nabi SAW yang wasil, yang menyambung hakikatnya, yang paling derajat yang penting adalah menyambung silaturahim tatkala ketika kerabatnya berbuat jahat kepadanya. Ketika kerabatnya berbuat jahat kepadanya. Dan itu yang disebut oleh Nabi SAW ketika ada orang yang mengadu kepada Rasulullah SAW, mengadu kerabatnya berbuat jahat kepadanya. Nah, padahal dia menyambung silaturahim, maknanya dia telah berbuat baik. Disebutkan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya, anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Ya Rasul, kata orang ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya memiliki kerabat. Saya memiliki kerabat. Saya menyambung silaturahim, tapi dia memutuskanku. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik, tapi dia berbuat jahat kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku berbuat sabar, kontrol diri, namun dia membuat hal-hal atau melupakanku atau membuat marah dan seterusnya. Yakni berbuat jahat. Apa kata Nabi SAW? La in kunta kama taqul faka'annama tusifuhumul mal.
kalau memang benar apa yang kamu katakan, maka sungguh dia ibarat memakan bara api, memakan yakni bebatuan atau pasir yang berapi dalam perutnya. Dan ini tentu ganjaran atau boleh disebut sebagai iqab dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak tahu balas budi, tidak tahu bersyukur. Itu adalah balasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi SAW mengumpamakan kebaikan-kebaikan yang kamu berikan kepada orang tersebut yang berbuat jahat kepadamu, kerabat-kerabat yang berbuat jahat kepadamu, itu ibarat pasir panas, bebatuan yang panas yang masuk ke dalam perutnya. Nah, maknanya apa? Kebaikan-kebaikan tersebut tidak akan berkah untuknya. Kebaikan-kebaikan tersebut tidak bermanfaat untuknya. Tapi tentu bermanfaat kepadamu. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan dalam akhir hadis, وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. Dan senantiasa Allah akan bersamamu. Allah akan menolongmu apabila kamu terus-menerus berada di atasnya. Terus-menerus melakukannya. Artinya, apabila kamu melakukan terus-menerus walaupun kamu disakiti, maka Allah akan bersamamu. Maknanya, keutamaan yang luar biasa kepada mereka yang melaksanakan, mengamalkan silaturahim yang hakiki, yang memiliki derajat yang paling tinggi. Baik, selanjutnya, nah ini karena kajian online dan di situ di tempat masing-masing, jadi tidak masalah untuk kita perpanjang waktu ya. Ya, kita tidak masalah untuk memperpanjang waktu, jadi kita sebut saja. Sekarang bahasan berikutnya berkaitan dengan silaturahim ini adalah al-asbab al-mu'inah ala silaturahim. Nah, kita akan menyebutkan sebab-sebab yang membantu untuk menyambung silaturahim. Sebab-sebab membantu silaturahim. Nah, dengan cepat saja ya kita sebutkan. Yang pertama, mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Terus kemudian yang kedua, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar mampu menyambung silaturahim dengan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, mentadabburi, memfikirkan, menghayati ayat-ayat dan juga hadis-hadis berkaitan dengan keutamaan dan juga balasan bagi orang-orang yang silaturahim dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah terus senantiasa berbuat baik walaupun walaupun kerabat kita berbuat jahat. Nah, senantiasa terus berbuat baik, kontrol diri, terus-menerus berbuat baik walaupun kerabat kita berbuat jahat. Kemudian selanjutnya tarkut takallufi mal aqarib, tidak berlebih-lebihan kepada kerabat. Tidak berlebih-lebihan kepada kerabat. Ya, itu yang normal saja. Yang normal saja. Nah, jangan pula alhamdulillah. Jangan pula membuat protokol-protokol begitu ya, yang resmi-resmi sehingga kerabat kita sungkan. Nah, kerabat kita malu masuk ke rumah kita. Konon kita orang kaya misalnya. Nah, gitu. Banyak harta, rumah bagus. Fasilitas ada yang mewah, jadi siapa saja yang masuk itu harus lapor sana, harus lapor sini, protokol lah begitu ya. Jangan seperti itu berlebih-lebihan namanya. Nah, jadi yang normal saja. Nah, kemudian juga selanjutnya yang disebutkan para ulama itu berusaha semaksimal mungkin untuk menahan diri dari apa-apa yang kita melihat, apa-apa yang kita lihat, apa-apa yang kita dapatkan daripada kerabat kita. Kemudian selanjutnya yang disebutkan oleh para ulama untuk sebagai sebab kita menyambung silaturahim adalah kita ingat selalu bahwasanya kerabat kita ini adalah bagian daripada darah daging, kemudian juga bagian daripada keturunan, kerabat dan seterusnya. Jadi kita ingat pertalian tali saudara kita. Tali persaudaraan kita. Ini kita ingat terus-menerus. Bagaimanapun juga, ini orang adalah adik. Ini orang adalah kakak. Ini adalah keponakan. Kerabat. Ada hubungan darah.
Nah, itu yang kita selalu ingat. Jadi ketika kita emosi, ketika kita mau membalasnya dengan balasan yang sama, kejahatan yang sama, kita ingat kontrol diri. Bagaimanapun orang ini adalah ada pertalian saudara, hubungan darah, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya disebutkan para ulama menjadi sebab adalah mencatat nama-nama kerabat. Nah, mencatat nama-nama kerabat kita. Atau boleh disebut buat syajarah, silsilah kerabat siapa saja, ayahnya siapa, saudara ayahnya siapa, anak-anaknya siapa, terus atuknya, kakeknya kata siapa. Nah, itu dianjurkan. Itu semua kalau diniatkan lillahi ta'ala akan mendapatkan pahala. Nabi SAW menyebutkan ta'allamu min ansabikum. Nabi SAW menyebutkan pelajarilah tali nasab kalian. Cek tali nasab kalian, kata Nabi SAW. Dengan ilmu tersebut, dengan pengetahuan tali nasab tersebut, kalian sambung silaturahim. Nah, ini kata Nabi SAW. Jadi dengan demikian, maka akan ada saling cinta terhadap kerabat, menambah rezeki, dan juga menambah umur. Nah, itu kata Nabi SAW. Oleh karena itu, dari sekarang cek silsilah keturunannya, gitu. Tanpa melihat apakah nih darah biru, darah putih, darah kuning, maksudnya bangsawan atau tidak, itu ketepikan. Yang jelas dapatkan dulu nasabnya. Nah, ke atas terus begitu. Samping kanan, samping kiri. Dia menikah dengan siapa, anaknya siapa, supaya jelas. Ini jangan pula anak daripada adiknya tidak tahu, kemudian saudara-saudaranya tidak tahu, apalagi. Itu menyedihkan. Oleh karena itu kata Nabi SAW, ta'allamu min ansabikum, pelajarilah, ceklah tali nasab kalian. Nah, ini perintah dari Nabi SAW, sehingga apabila kita melaksanakannya, maka insya Allah mendapatkan pahala. Dari sekarang cek. Kemudian kata para ulama, di antara sebab-sebabnya adalah berusaha untuk mendamaikan kerabat-kerabat kita yang berseteru atau kerabat-kerabat kita yang ada masalah di antara mereka. Berusaha semaksimal mungkin. Berusaha sekali lagi semaksimal mungkin. Kemudian selanjutnya kata para ulama, an yakuna lil qarabati sunduqun tujma'a fihi tabarru'atil aqarib washtirakatihim. Itu kalau boleh kata para ulama, untuk menjadi penyebab silaturahim adalah ada sunduk atau ada kas keuangan, finance khas keluarga, account khusus keluarga, yang di situ masing-masing keluarga mengumpulkan setiap bulan misalnya, atau setiap berapa kali mengumpulkan uang di situ untuk kalau ada apa-apa terhadap keluarga, boleh diambil daripada tabungan tersebut. Dan ini tentu sangat-sangat bagus sekali anjuran para ulama seperti ini. Silahkan, ya tentu awalnya bagaimana caranya, cek dulu tali nasabnya. Cek dulu siapa yang ini, keponakannya, anak saudaranya, anak atuknya, anak apa, semua dulu. Kemudian baru dibuat grup. Sekarang kita sudah ada grup WhatsApp, Facebook, dan seterusnya. Dibuat itu semua, lalu kesepakati. Ada account khusus untuk keluarga, jadi setiap bulan masing-masing keluarga yang ada kemampuan untuk memasukkan, menabung di situ. Sehingga nanti keperluan-keperluan yang ada boleh dimusyawarahkan untuk apa. Dan ini sangat bagus sekali untuk mempererat hubungan keluarga. Kemudian yang terakhir adalah mempercepat membagi warisan. Mempercepat membagi warisan. Karena apa? Karena apabila warisan ini tidak dipercepat, maka itu kebanyakan yakni silaturahim yang putus itu akibat harta benda. Itu akibat harta benda. Nah, oleh karena itu kalau sudah meninggal dunia salah satu ahli waris kerabat, maka segera gitu. Segera untuk membagikan harta-hartanya. Ini jangan seperti kebanyakan orang berpikiran, orang awam. Ini belum 9 hari, belum 100 hari, terus kok mikirnya harta warisan. Nah, ini keliru pemahamannya. Ya, kenapa? Sebabnya apa? Ya sebab menyelisih sunnah Nabi. Kenapa harus ada tahlilan? Gitu kan 3 hari, 9 hari, 7 hari. Baru konon menurut mereka, baru setelah itu baru diuruskan yakni harta warisannya. Ya tidak demikian dalam Islam. Jadi, ketika dia meninggal, setelah hartanya untuk diperuntukkan pekuburannya, maka setelah itu dilihat utangnya, kemudian setelah itu segera
bagi-bagikan. Jangan tunggu 3 hari, harus 7 hari, harus 9 hari, jangan tunggu demikian. Kalau tidak, maka akan menyebabkan yakni terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya memutuskan tali silaturahim. Ini penyebab daripada yang mengeratkan hubungan silaturahim. Adapun penyebab yang tidak, atau adapun yang menyebabkan memutuskan silaturahim atau putusan silaturahim, silahkan cek penyebab tali silaturahim tadi, cek penyebab yang tadi kita sebutkan sebagai mempererat tali silaturahim, maka sebutkan lawannya. Nah, itu kebanyakannya akan muncul penyebab-penyebab memutuskan tali silaturahim. Kita sebutkan ikhlas lillahi ta'ala, tidak ikhlas. Nah, kita sebutkan tidak kontrol diri. Nah, itu juga bagian daripada yang memutuskan silaturahim. Dan juga yang lainnya. Nah, tadi yang disebutkan oleh para ulama di antara penyebab memutuskan silaturahim adalah jauhnya jarak tinggal. Nah, ini maksudnya dalam satu kawasan ya, dalam satu negeri jauh jarak tinggalnya. Itu juga bagian salah satu ya. Nah, tidak semua seperti itu, tapi kebanyakan seperti itu. Ini kalau udah jauh malas ziarah begitu. Ya paling ziarahnya nanti pada hari Id saja. Nah, ini tentu keliru. Ala kulli hal, itu banyak tentu yang disebutkan para ulama, tapi keumumannya silahkan cek apa yang menyebabkan silaturahim semakin erat, maka lawannya kebanyakannya itulah yang menjadi penyebab putusnya tali silaturahim. Taib, ayyuhal akhwatul akhwat semuanya. Jadi kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala sebagai formal kita kajian kitab kita ya, kita lihat di sini wadah ya, di situ beliau rahimahullahu taala menukilkan firman Allah surah An-Nisa ayat 1, kemudian juga surah Muhammad ayat 2, dan juga beliau selanjutnya menyebutkan hadis Nabi SAW berkaitan dengan ancaman bagi mereka-mereka yang tidak menyambung silaturahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan yang lain daripada dalil-dalil yang tadi sama-sama kita mendengar bacaan Allah Muhammad Akmal, dan juga tentunya antum semua di tempat masing-masing membacanya. Nah, baik. Jadi terakhir kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyambung silaturahim sesuai dengan keadaan masing-masing. Karena faedahnya luar biasa. Dan juga ancaman bagi pemutuskan silaturahim itu pun luar biasa. Di dunia maupun di akhirat. Faedah menyambung silaturahim di dunia dari hadis-hadis yang ada banyak sekali. Yang pertama, menumbuhkan kasih sayang antar kerabat. Yang kedua, memperbanyak rezeki. Yang ketiga, memperpanjang umur. Adapun di akhirat kita akan mendapatkan surga bi'idznillah ta'ala. Kemudian juga pahala kita akan berlipat karena sedekah kepada kerabat itu nilai sedekah, kemudian ada nilai menyambung tali silaturahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa menyambung silaturahim kita dan juga terjauh daripada sifat memutuskan silaturahim. Sampai di sini kiranya, kalau tidak masih ada penjelasan-penjelasan yang lain, tapi melihat waktu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman terhadap agama kita dan juga mengamalkan apa yang kita pahami daripada agama ini. Nah, Taib. Di sini ada pertanyaan ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditulis saja di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana dengan silaturahim yang saudara yang tidak menghormati orang tuanya dan adik-beradik orang tuanya, saudara yang sehat tubuh badan tapi suka meminta-minta sebagai cousin? Oke. Jadi yang disebutkan oleh para ulama juga berkaitan dengan bagaimana silaturahim menyambung rahim kepada kerabat-kerabat yang berbuat maksiat. Kerabat-kerabat yang berbuat maksiat. Nah, ini kan tadi disebut, ini tergantung maksiat ini. Itu tidak.
saudara yang tidak menghormati orang tuanya dan adik-beradik orang tuanya. Maknanya ini maksiat. Fasik, kefasikan. Yaitu kefasikan adalah semua hal-hal yang di luar ketaatan kepada Allah, itu namanya fasik. Nah, dibahas oleh para ulama bagaimana silaturahim orang seperti ini. Jadi orang seperti ini itu silahnya, menyambungnya, dilihat keadaannya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi, dilihat keadaannya. Bagaimana keadaannya. Jadi kalau kita tidak berbuat baik kepadanya, sebagai bentuk hajar, sebagai bentuk boykot kita karena sikap-sikapnya, maka ini yang dilakukan kepada mereka-mereka. Ya tentu nasihat juga berlangsung ya. Nasihat juga kita berikan kepada mereka. Tapi asalnya adalah kita tidak memberikan kebaikan-kebaikan yang ada sebagaimana kerabat-kerabat yang baik. Kenapa? Karena dia berbuat kefasikan, berbuat maksiat pada Allah. Nah, ya tentu ini setelah dinasihati ya. Setelah dinasihati. Jangan tidak berbuat baik tapi tidak dinasihati terlebih dahulu. Jadi ini tentu setelah dinasihati. Setelah dinasihati masih juga demikian, maka kita tidak berbuat baik dengan alasan untuk agar supaya dia sadar bahwasanya kita tidak berbuat baik kepadanya sebagaimana kerabat-kerabat yang lain karena kelakuannya. Paham insyaallah-nya? Baik, yang lain. Mana ini yang lain? Baik, pada definisi kerabat. Definisi kerabat. Apa definisi kerabat? Definisi kerabat yang tadi kita sebutkan, definisi kerabat itu adalah rahim itu sendiri. Rahim itu sendiri. Jadi kalau kita lihat kerabat yang disebutkan oleh para ulama, yang disebut oleh para ulama kerabat itu baik yang ada mahramnya maupun yang tidak ada mahramnya. Kemudian juga baik dari sisi kerabat perkawinan. Di sisi kerabat perkawinan. Itu makna kerabat. Itu makna kerabat. Jadi istri walaupun tidak sedara, itu termasuk kerabat. Kemudian saudara-saudaranya termasuk kerabat. Nah, jadi tadi kita sebut. Jadi kerabat ini lebih umum. Kerabat ini lebih umum daripada rahim. Kerabat ini lebih umum daripada rahim. Oleh karena itu, kalau dilihat dari sisi ketika kita berhadapan dengan dua keadaan yang kita harus memilih, mana satu yang harus kita bantu, mana harus yang kita bantu. Padahal ini termasuk kerabat kita. Nah, ini termasuk kerabat. Maka dalam hal ini yang harus dipilih adalah kerabat yang paling terdekat. Kerabat yang paling terdekat. Nah, kalau istri, anak itu udah kewajiban ya. Istri, anak, terus ibu itu udah kewajiban. Nah, jadi dilihat family kita sekarang nih keluarga besar lah. Ini tuh kerabat itu keluarga besar. Baik keluarga daripada istri, keluarga kita itu termasuk kerabat. Nah, itu semua kita harus berbuat baik. Tapi ada kadang tatkala kita harus memilih. Nah, mana satu yang harus kita berbuat baik kepadanya. Nah, jadi yang dipilih adalah yang terdekat di antara yang paling dekat di antara yang terdekat. Nah, itu dilihat kerabatnya yang paling dekat yang mana. Nah, begitu. Jadi tidak sama anak paman, tidak sama anak paman dengan anak saudara istri. Anak saudara istri. Nah, keponakan daripada ayah kita sendiri dengan keponakan daripada ayah suami istri. Nah, itu tidak sama. Walaupun termasuk keluarga besar, iya. Tapi ya, dari segi kekerabatan terdekat itu tentu tidak. Mereka itu semua kerabat sekali lagi lebih umum daripada rahim itu. Maka ketika kita harus memilih di antara dua, maka rahim ini yang lebih didahulukan. Nah, tapi ketika ada tidak ada kita ada kekuasaan, artinya ada kemampuan, maka seluruhnya tentu kita bantu. Nah, dari bagaimana penjelasan umur bertambah panjang dengan silaturahmi. Taib. Jadi tadi disebutkan bahwasanya di antara hadis-hadis yang ada yang menerangkan keutamaan silaturahmi di dunia, keutamaan silaturahmi
atau silaturahim di dunia. Yaitu tadi menumbuhkan kasih sayang di antara kerabat, kemudian menambah rizki, kemudian menambah umur. Nah, kalau menumbuhkan kasih sayang tidak ada masalah. Menambah rezeki tidak ada masalah. Yang banyak dipermasalahkan adalah menambah umur. Dan ini pernah kita jelaskan tentu dalam bab akidah ya, dalam bab akidah. Kata para ulama, baik itu penjelasan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga penjelasan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah panjangnya umur di sini adalah panjang umur yang hakiki. Dilihat dari sisi malaikat yang mencatat. Karena kan malaikat itu bertugas. Ya, ada banyak tugasnya. Di antara malaikat-malaikat yang bertugas adalah mencatat amal kita, mencatat amal kita. Nah, jadi yang dimaksud dengan bertambahnya umur di sini adalah bertambahnya umur di catatan malaikat, di catatan malaikat. Nah, kalau di Lauhil Mahfuz itu ya tentu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang ya di Lauhil Mahfuz. Dan Lauhil Mahfuz itu hanya Allah yang mengetahui, hanya Allah yang mengetahui. Adapun di catatan malaikat itu bisa dihapus, bisa bisa ditambah, bisa berkurang karena namanya dicatat malaikat. Nah, oleh karena itu di catatan malaikat ini apabila umurnya orang sekian lalu orang itu menyambung silaturahmi, maka Allah bilang, perintahkan kepada malaikat sambung umurnya yang 50 menjadi 60. Berarti di sini kata para ulama, Ibnu Hajar tadi kita sebutkan dan juga Ibnu Taimiyah menyebutkan inilah yang disebut dengan penambahan hakiki. Yang hakiki dari mana? Dari sisi catatan malaikat, bukan dari sisi Lauhil Mahfuz. Kalau Lauhil Mahfuz itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, dan itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi yang dimaksud bertambah di sini adalah bertambahnya umurnya di catatan malaikat. Nah, ada lagi ini. Tidak ada lagi yang masuk ini. Ini sedang saya cek ini. Itu saja ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, karena saya lihat WhatsApp-nya nih, apakah ada yang terlewatkan apa tidak, walau alam. Ya, ada satu lagi nih. Gimana kalau kerabat yang suka ngutang dan nggak bayar atau pinjam uang giliran ditagih pura-pura nggak dengar? Ini sekali lagi yang tadi sama seperti yang disebutkan atau yang diadu oleh sahabat Nabi SAW yang tadi. Jadi oleh karena itu kalau selama kita ada kemampuan ya, kalau ada kemampuan maka tetap bantu dia nih. Gimana kalau kerabat yang suka ngutang, gitu, dan nggak bayar atau pinjam uang giliran ditagih pura-pura nggak dengar. Ini tetap disambung ya. Ini lain dengan yang tadi case yang lain yang tidak hormat dan seterusnya, itu case-nya lain. Tapi yang ini orangnya ya seperti ini begitu. Dan apabila kita mengetahui orang ini perlu, yang membutuhkan, maka ya sudah. Kalau dia bilang ngutang ya kita kasih ngutang, terus giliran bayar dia pura-pura begitu nggak tahu, ya sudah, lebih baik diikhlaskan. Karena ingat, yang memberikan hutang ya, ingat bagi mereka yang memberikan hutang itu termasuk sedekah. Itu termasuk sedekah. Kalau kita undurkan pembayarannya, kalau kita berikan waktu tenggang kepada yang memberikan hutang, itu sedekah. Itu luar biasa. Apalagi kita membebaskannya, itu luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita ada kemampuan, kalau kita ada kemampuan, maka ya sudah, lebih baik awalnya kita kasih tenggang waktu, kemudian kalau tidak bisa juga ya sudah, kasih dia bantuan. Lain kali kalau dia mengutang, ya sudah, kamu nih ngutang-ngutang terus, bilang aja terus terang gitu, nasihat, kamu nih ngutang-ngutang tapi begini, udah lebih baik aku kasih kamu uang seginilah, jangan ngutang gitu, segini. Ya walaupun tidak tercover ya keperluannya, hajatnya tidak tercover, tapi paling tidak dia paham bahwasanya kita tidak suka dengan perbuatannya. Namun ingat, kita dengan itu kita terus-menerus berbuat baik kepadanya. Nah, ini ada pertanyaannya nih. Pertanyaannya mengenai maksud dari kata hiya dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr.
Nah, ini coba lihat, kita lihat. Nah, ada yang pertanyaannya, ini chatnya kok gimana cara bukanya ini? Oh, ada chatnya ya ternyata ya. Ya, yang chatnya apa? Masukkan langsung ke WhatsApp saja ya. Ya, masukkan langsung ke WhatsApp supaya ini, karena ini screen ini jauh nih. Jauh. Baik, di sini dari Muhammad bin Amr berkata dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala anar rahman wa hiyar rahim. Nah, anar rahman wa hiya ar-rahim. Aku adalah Rahman dan dia adalah Rahim. Hiya maksudnya di sini ar-Rahim. Pertanyaannya siapa nih yang bertanya ini? Siapa ini? Novan ya. Taib. Apa hiya? Maksudnya apa Ustaz? Wahiyar rahim. Hiya yaitu ar-rahim. Karena kalimat rahim, nah tadi belum sempat kita sebutkan, rahim ini tergolong muannats ya. Rahim ini tergolong muannats. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab kan ada jenis mudzakkar, ada muannats. Nah, mudzakkar yang laki-laki, muannats yang perempuan. Nah, kata ar-rahim walaupun tidak ada tak marbutohnya di situ, itu termasuk muannats, maka disebut hiya. Tapi jelas ya? Al-akh Novan. Apakah Allah menunjukkan pada sesuatu? Ya. Menunjukkan apa? Supaya lebih jelas. Supaya lebih jelas. Sama dengan kita hadza baitun. Kita sebut hadza baitun. Ini rumah. Ya, supaya lebih jelas. Dan itu dalam bahasa Arab disebut jumlah mufidah. Kalimat yang sempurna. Nah, jadi misalnya kalau Allah menyebut Anar-Rahman, kemudian kalau tidak disebut hiya, kalau tidak disebut kata hiyanya, maka tidak sempurna. Jadi nanti malah bingung. Anar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, itu keliru. Jadi harus ada hiyanya. Hiyanya yang menyebutkan ada istilahnya dalam bahasa Arab mubtada khobar. Maka dengan adanya kata keterangan, kata yang diterangkan dan kata keterangan, maka lengkaplah kalimat tersebut. Itu yang disebut dengan jumlah mufidah. Dalam hal ini jumlah ismiyah, kata benda. Nah, paham ya? Al-akh Novan. Ini utangnya 100 juta. Wah, ini kalau 100 juta bukan utang namanya ya. Nggak bisa dihalalkan nih. Utangnya 100 juta. Ini harus ditagih nih. Harus ditagih. Betul-betul. Kirain 1 juta gitu rupiah maksudnya. Ya, 100 real gitu. Atau 200 real. Nah gitu. Ini udah 100 juta. Ini itu udah berapa puluh ribu ya kalau real ini. Ya, itu harus ini. Karena perlu diketahui juga. Karena hak Allah, kalau berkaitan dengan hak Allah, hablum minallah, itu berdasarkan musamahah, berdasarkan keringanan. Sebab itu banyak keringanan-keringanan dalam agama yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau hubungan antara manusia, itu kata para ulama fikih, berdasarkan mukhasamah atau musyahah, berdasarkan saling ambil, saling tuntut, berdasarkan saling tuntut. Itu kalau hablum minallah, hablum minan nas. Lagi itu walaupun kerabat, karena ini adalah hak maliyah, hak harta, maka harus dituntut. Ya, kalau tidak mampu dihalalkan, karena susah dihalalkan ya 100 juta, jauh. Baik, udah selesai ya. Ya, dan juga ada azan. Ya, ini seperti biasa kalau halakah kita di sini offline, kalau udah azan kita tutup. Begitu juga dengan online ini kita tutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk maintain kita punya istiqomah, maintain kita punya amal, dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum ayuhal ikhwah semuanya, dimanapun saja antum berada, sampai di sini kiranya. Dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk melanjutkan kelas-kelas kita di waktu-waktu yang lain, walaupun dalam keadaan seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.